Oke teman-teman, sekarang kita akan memanfaatkan modul ini lagi. Ini adalah modul Wemos D1 dengan IC atau perangkat WiFi ESP8266. Ya, ini bisa kita gunakan untuk project IoT. Sekarang kita akan mencoba menggunakan aplikasi Blink 2.0 atau Blink IoT terbaru untuk project yang ringan-ringan saja, untuk menyalakan LED ya. Nanti kita kembangkan lagi di menggunakan komponen yang lebih banyak lagi ya, seperti menggunakan LCD, sensor dan sebagainya. Oke, sebelum kita menggunakan aplikasi Blink, kita siapkan dulu aplikasi Arduino IDE dan library untuk mengakses modul ini. Oke, sebelum mengakses modul Wemos, kita harus install dulu boardnya. Kita bisa install boardnya di board manager. Kemudian di bagian sini ketik saja ESP8266. Oke, seperti ini sudah saya install. Kalau sudah, pilih board yang sesuai dengan yang Anda gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Lolin Wemos, ada di sini. Lolin Wemos D1R1. Oke, kalau sudah, kita install juga library Blink ya. Seperti ini, BLYNK. Ini sudah saya install. Kalau sudah, nanti kita akan menggunakan bagian example ini, kemudian cari Blink, dan kita menggunakan yang namanya Blink Agent. Saya menggunakan ESP8266. Oke, kita klik saja seperti ini. Kalau sudah, kita ke bagian Blinknya. Di Blink terbaru ini kita harus terkoneksi dengan internet karena ini berbasis cloud. Jadi tinggal ketik aja blynk.cloud. Udah, nanti muncul halaman seperti ini, halaman login. Kalau Anda belum terdaftar, silahkan create new account. Kemudian daftar, caranya sama seperti Anda daftar di media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Kalau sudah, nanti tinggal masukkan email dan password, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan pertama, belum ada project sama sekali. Sekarang kita akan buat salah satu contoh project. Kita buat new template. Kemudian di sini kita tulis nama sebagai contoh farm. Kemudian pilih ESP8266 sesuai dengan modul yang saya gunakan. Kemudian connection type Wi-Fi. Deskripsi tulis di sini. Ini sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, seperti ini. Kemudian done. Nah, di bagian metadata ini, oh ya, sebelumnya kita bisa tambahkan gambar di project kita ini. Kemudian nanti ini, bagian kode ini kita copy, kemudian kita masukkan ke bagian sini. Ini kita paste di sini. Oke. Kemudian bagian metadata ini di skip aja. Kemudian data stream. Nah, data stream inilah nanti yang kita akan gunakan untuk membuat interface. Oke, di sini kita menggunakan virtual pin karena nanti segala macam yang kita taruh di layar itu kita harus menggunakan virtual pin data stream. Oke, misal saya ingin membuat tombol untuk menyalakan pompa. Saya akan tulis di sini pompa. Kemudian saya menggunakan pin 0 di sini, belum ada pin terpakai sama sekali. Pin 0, kemudian tipe datanya integer atau bilangan bulat.
karena nanti di sini cuma ada status 0, 1 atau on, off, karena ini saklar ya. Kemudian nilai awalnya adalah 0 atau saklar off, mati. Kemudian create, oke. Kemudian untuk indikatornya, oke, kita tambahkan saja untuk indikator. Untuk indikatornya kita membuat nama indikator, ini terserah namanya. Pinnya P1 karena P0 sudah terpakai tadi. Untuk nilainya cuma 0 dan 1 aja. Default value-nya, data tipenya integer, oke. Karena kita menggunakan gratis, di sini ada beberapa yang tidak bisa kita atur. Jadi oke, tinggal create. Kemudian di bagian event nggak usah di sini. Nah, ini adalah bentuk komponen-komponen yang sudah kita taruh tadi. Sekarang kita membuat interface-nya atau tampilannya. Di sini kita menggunakan switch seperti ini. Tombol untuk mengaktifkan pompa. Ini bisa kita tulis pompa namanya. Kemudian kita gunakan properties atau pin P0. On value-nya nilainya 1, off value-nya nilainya 0. Oke, tampilannya akan seperti ini nanti. Kalau kita ingin menambahkan statusnya, nanti di sini kalau dia nyala, tulisannya on, dia mati, tulisannya off seperti ini. Atau bisa juga dikosongkan. Oke, kita kosongkan saja, nanti kita menggunakan indikator LED seperti ini. Nah, kemudian di sini klik tanda titik 3 ini, kemudian setting, kita pilih indikator. Kemudian warnanya kita pilih warna merah. Nah, nanti kalau kita nyalakan pompanya, indikatornya akan nyala berwarna merah. Kalau kita matikan pompanya, indikatornya akan mati, ya, akan padam. Kalau sudah, nah bagian mobile dashboard ini nanti kita akan bikin di kita akan install di smartphone Android maupun di iOS. Kalau sudah, kita save. Kita sudah memiliki sebuah template yang namanya farm. Oke, sekarang kita ke bagian Arduino-nya. Tadi ini kita sudah buat kodenya, sudah kita pindahkan ke sini. Sekarang kita membuat logiknya. Nah, pertama kita harus, kalau di Wemos itu kita akan menggunakan built-in LED-nya. Kita inisialisasi dulu. LED built-in. Ini pin LED-nya ini kita jadikan sebagai output ya. Naruhnya di bagian void setup. Kemudian kita akan membuat sebuah function baru untuk membaca tombol yang nanti kita akan perintahkan atau kita akan tekan dari smartphone. Sini kita ketik blink right. Nah, tombolnya tadi kan sudah kita buat di pin P0. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita nanti akan buat logiknya. Jadi, ketika saya tekan tombol ini, V0 ini artinya ya, kita akan buat variabel tempat menyimpan datanya. Param dot s integer, tadi tipe datanya integer kan? Oke. Nanti ketika tombol itu ditekan, nah nilai datanya itu akan disimpan di variabel yang namanya data. Nah, ini terserah mau dikasih nama apa. Oke, sekarang kita akan membuat keputusannya. Jadi ketika saya tekan V0, maka
saya akan menyalakan pompa. Nah, karena ini yang kita akses adalah hardware-nya, maka kita akan program sesuai dengan pemrograman hardware. Caranya digital write. Tadi kita menggunakan outputnya namanya LED built-in. LED built-in ini nama yang sudah disediakan oleh Wemos ya. Untuk Arduino Shield yang lain atau modul Arduino yang lain mungkin namanya beda. Ini kita masukkan data. Jadi nilai data ini nanti kita gunakan untuk menyalakan LED-nya. Kemudian bagaimana dengan indikator? Maka indikatornya ini kita akan perintahkan nyala sesuai dengan tombol, ya, sesuai dengan kondisi hardware-nya. Jadi tadi LED-nya itu kita menggunakan pin V1. Kemudian not data. Kenapa saya tuliskan tanda seru di sini? Ini artinya not atau berkebalikan dari data. Kalau nilai data 1 berarti kalau not sini berarti 0, kebalikan dari 1 adalah 0. Ya. Karena kalau kita tidak kasih tanda seru di sini, nanti kalau tombol kita tekan, yang seharusnya nyala, ya seharusnya LED itu berwarna merah, nanti jadinya dia akan berwarna atau indikatornya mati. Seharusnya kan harusnya nyala. Ini tergantung dari hardware-nya sebenarnya. Oke, kalau sudah, tinggal kita upload ke bagian Wemos-nya, hardware-nya. Tinggal kita klik ini, upload. Kemudian kita tunggu upload selesai. Oke, sekarang uploading sudah selesai, kita menuju ke aplikasi Android-nya. Oke, di bagian aplikasi Android, kita harus install dulu aplikasi Blink-nya di Play Store. Cari Blink. Blink terbaru namanya Blink IoT. Ini. Blink IoT ini sudah saya install, tinggal kita buka, kemudian login sesuai dengan password yang sudah kita daftarin. Kemudian di bagian developer mode, kemudian kita pilih prototype atau template yang sudah kita buat tadi. Kita buat seperti yang ada di komputer tadi. Tadi kita menggunakan button ini ya. Kita tulis pompa. Kemudian data streamnya pompa. Nah, di sini ada push dan switch. Push ini artinya menggunakan push button. Pada saat kita tekan dia nyala, kalau kita lepas dia mati. Kalau switch kita tekan sekali dia nyala terus, kita tekan lagi dia akan mati. Oke, kita pilih yang switch. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa pilih warnanya. Saya pilih warna hijau. Kemudian kita tambahkan lagi indikator LED seperti ini.
kita tulis indikator. Ini nggak berpengaruh ya, namanya terserah. Yang penting di bagian data streamnya ini kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat di laptop tadi. Untuk merubah ukuran kita bisa tekan lama sampai dia muncul 4. Ada muncul 4 titik seperti ini. Sekarang kita connect. Oke, kita pilih. Nah, sebelumnya kita ke bagian WiFi di sini. Nah, ini adalah nama WiFi yang terdapat di modul Wemos-nya ya. Jadi ini kita klik, kemudian nanti kita disuruh connect ke bagian WiFi rumah yang sudah terkoneksi internet. Dan continue. Tadi sudah saya masukin nama WiFi Indohome rumah saya. Kita tinggal tunggu connect, kemudian continue. Done. Oke, great. Finish and exit. Sekarang kita akan lihat bentuk tampilannya yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan ini, maka pompa akan nyala. Seperti ini. Kalau saya tekan on, lampu indikator nyala di hardware-nya, di software-nya juga akan seperti ini. Cuman ini warna indikatornya belum saya ganti. Kita ganti dulu. Ini kita ganti dengan warna merah. Oke. Kalau pompa nyala, warnanya indikatornya warna merah. Oke, sekarang kita lihat ini hardware-nya. Kita akan tes, kita ke bagian search. Ini adalah nama template atau project kita. Kita tinggal klik 2 kali. Kemudian kita tes untuk tekan tombol ini ya, pompa ini. Oke, biar kelihatan. Nah, di sini indikatornya sudah nyala. Di hardware-nya sudah nyala juga yang ini. Sekarang kita matikan indikatornya, mati, di hardware-nya juga mati. Nah, seperti ini. Oke, ini sama juga dengan yang di aplikasi Android-nya. Dan sekian dulu tutorial dari menggunakan Blink 2.0 atau Blink IoT. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya.